Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan ya RUU ASN ya, yang mana di sini kita lihat ya data honorer dikunci, draft RUU bocor ke publik ya, cek isi pasalnya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K formasi tahun 2023. Jadi terkait dengan draft rancangan undang-undang ASN Bapak Ibu ya, tentunya ini adalah merupakan isu yang sangat luar biasa dan bukan isu lagi tapi fakta yang ada ya, bahwasanya RUU ASN ini tentunya ditunggu-tunggu oleh guru honorer di tahun 2023 ini, karena tentunya itu akan menjadi dasar hukum atau payung hukum mengenai nasib kedepannya ya, terutama bagi 2,3 juta honorer Bapak Ibu ya. Dan tentunya di sini kita lihat ya, katanya ya ada media yang menginformasikan bahwa draft RUU bocor ke publik. Nah, dan tentunya kita harus ketahui bersama bahwa data honorer itu sudah dikunci Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja ya ke beritanya. Di sini di salah satu media elektronik ya, di sini dikatakan finalisasi rancangan undang-undang ASN sudah terjadwal ya. Honorer dan P3K harus siap mental ya. Yang mana di sini dikatakan pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN sudah meleset dari yang ditargetkan akhir Agustus 2023. Molornya pengesahan RUU ASN sejatinya sudah bukan hal yang mengejutkan bagi 2,3 juta honorer dan P3K Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya pasalnya, pembahasan RUU revisi Undang-Undang ASN sudah dimulai sejak 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 Bapak Ibu. Jadi sudah 7 tahun dilaksanakan Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang membuat kita penasaran ya, seperti apa kira-kira isi daripada isi daripada draft RUU ASN. Nah, di sini kita lihat ya, ada sebuah informasi ya yang menginformasikan juga Bapak Ibu bahwa beredar draft terbaru RUU ASN ya, honorer K2 tenaga teknis berang ya. Nah, honorer K2 teknis heboh dengan isi draft terbaru rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Draft tersebut diduga RUU ASN yang saat ini masih dibahas panja RUU ASN. Menurut Ketua Umum Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 Indonesia Kabupaten Kerinci Yosno Falmi, di draft terbaru RUU ASN itu pemadam kebakaran itu tidak disebut. Padahal di dalam regulasi tenaga damkar termasuk salah satu jabatan yang bisa diisi oleh P3K Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah ada ya beredar di publik ya terkait dengan draft final RUU ASN, yang mana di sini kabar baiknya ada beberapa pasal yang menguntungkan honorer, dan di sini sepertinya Pemda tak berkutik Bapak Ibu ya. Pemerintah dan DPR RI sudah melakukan finalisasi rancangan undang-undang aparatur sipil negara RUU ASN. Dalam draft RUU ASN ini ada beberapa pasal yang menguntungkan honorer ya. Hari ini kami senang sekali, lega ya, karena informasi dari Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI dengan pejabat kantor staf presiden KSP sama persis ya, kata Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada gpnn.com Bapak Ibu ya, hari Selasa 29 Agustus 2023.
Dia mengungkapkan di sini ya, dia mengungkapkan dari hasil audiensi dengan panja RUU ASN, sejumlah pasal mewajibkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan honorer paling lambat Desember 2024. Wow, tentunya ini menjadi kabar baru ya, yang mana ada pasal ya yang mengisyaratkan bahwasanya pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan honorer itu paling lambat Bapak Ibu ya Desember 2024. Selain itu, Pemda maupun instansi pusat itu dilarang merekrut honorer baru lagi. Nah, ya betul sekali ya, karena kalau misalkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah selalu merekrut honorer baru, maka itu tidak akan bisa menuntaskan honorer ya. Jadi kita harus menuntaskan dulu honorer yang sudah lama Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan, nah ini kabar baiknya di sini Bapak Ibu ya. Di sini diberitakan data honorer sudah dikunci ya. Jadi untuk data honorer itu sudah dikunci. Tidak bisa lagi menerima honorer baru teman-teman ya. Yang menggembirakan, seluruh honorer teknis lulusan SMA akan diakomodasi di dalam P3K jabatan pelaksana ya. Ini langsung dikatakan oleh Bunda Nur Bapak Ibu ya. Mantap jiwa ya. Adapun pasal-pasal yang dimaksud Bunda Nur sesuai dengan draft final RUU ASN sebagai berikut. Nah, pasal 6A di sini diberitakan untuk pasal 6A untuk tugas jabatan pemerintahan tertentu atau keadaan tertentu P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B itu dapat bekerja secara paruh waktu ya. Jadi ada beberapa jabatan di pemerintahan tertentu yang memperbolehkan ya P3K itu bekerja secara paruh waktu ya. Berarti bukan full waktu, bukan full time, tapi paruh waktu Bapak Ibu. Ini kabar baik yang ada di draft pasal 6A ya. Oke. Kemudian yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah ya. Kemudian di sini diberitakan juga di pasal 7 pasal 7 ayat 1 pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam peraturan pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi setiap ASN itu wajib memiliki nomor induk pegawai atau NIP ya, termasuk PNS maupun termasuk P3K. Nah, kemudian di pasal 13 juga diberitakan untuk jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial, jabatan non manajerial. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian jabatan pasal 14 diberitakan juga untuk jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas yang pertama di sini jabatan pimpinan tinggi utama, kemudian B jabatan pimpinan tinggi media, yang ketiga jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian bagian D jabatan administrator, dan E jabatan pengawas. Nah, ini terkait dengan jabatan-jabatan manajerial ya di lingkup pemerintahan. Kemudian di pasal 15 juga di sini yang pertama ayat 1 ya. Nah, terkait ini dengan jabatan ya, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, kemudian jabatan pengawas ya. Kemudian di sini setiap jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Kemudian pasal 17 ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya, ini untuk P3K mungkin Bapak Ibu ya beberapa pasal, tapi yang di sini dia ya. Nah, ini yang pasal 131A Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu perhatikan, pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Intinya apa? Kalau di pasal 131A ini mewajib mengharuskan sih sebenarnya ya adanya penuntasan
untuk pegawai non ASN itu paling lambat Desember Bapak Ibu ya 2024. Dan kemudian kata kunci lagi dari pasal 131A mengharuskan itu tidak boleh lagi bagi instansi pemerintahan untuk mengangkat honorer. Itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena database honorer yang sudah ada itu sudah dikunci Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah, di sini kita lihat bagi kami pasal 131A jadi pamungkas dalam RUU ASN ini khususnya penuntasan honorer, sebab Pemda tidak bisa berkutik lagi ya. Betul sekali ya, karena di sini memang pasal 131A itu mengharapkan agar pemerintah itu bisa menuntaskan honorer paling lambat Desember 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.